Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian, kawan-kawan YouTubers. Saat ini saya keluar dari Kampung Tamamaung, sebuah kampung tua yang sangat legendaris di Kota Makassar. Dan pasar yang tersisa ini, di sebelah kiri dan kanan saya ini, disebut sebagai Pasar Tamamaung. Pasar ini telah eksis sejak tahun 80-an dan berasal dimulai dari orang-orang pagandeng-pagandeng dari luar Makassar. Pagandeng itu sayur, ikan, itu mangkal di sini dan akhirnya dalam penelusuran saya telah hubungan kemudian dijadikan sebagai pasar yang sampai sekarang masih ramai. Namun seperti yang saudara sekalian bisa lihat di sini, di ujung kanan sebelah sana itu adalah Tol Reformasi, dan sejak tahun 2018 itu sekarang dibangun jalan layang atau jalan tol. Ini adalah ruas jalan Petarani dan dimulai tahun 2018, dan menurut informasi akan dimanfaatkan mulai bulan September ya, tahun ini atau bulan depan. Kami membuat rekaman ini, bulan ini maksud saya. Kami membuat rekaman ini pada tanggal 15 ya, 15 September 2020, dan bulan ini jalanan tol ini akan dimanfaatkan. Nah, buat teman-teman sekalian yang sudah lama tidak mengunjungi Makassar, Anda bisa lihat ya, jika Anda tidak mengunjungi Makassar sejak tahun 2000 atau sekitar 19-20 tahun yang lalu, jalanan sebelah kiri ini kita masih bisa melihat sawah-sawah yang terbentang sebelum ini dijadikan jalan utama ya. Ini adalah jalan sawah di Kampung Tamamaung sebelah kiri. Kemudian semenjak 2018 itu dibangun jalan tol di atas jalan Andi Pangeran Petarani. Nah, siapakah Andi Pangeran Petarani? Dia adalah seorang bangsa anak dari Andi Mapanyuki, Raja Bone, dan dia seorang mantan gubernur militer ya, penguasa militer di zaman awal-awal kemerdekaan. Dan seperti inilah ruas jalan Andi Pangeran Petarani semakin maju dan sangat berbeda dari 20 tahun yang lalu yang tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar. Bangunan-bangunan raksasa, bangunan-bangunan pencakar langit. Kemudian sudah banyak yang dibangun dari sisi kiri dan sisi kanan jalanan ini. Saya ingat betul pada tahun 2000-an, gedung yang paling besar di masa itu salah satunya adalah gedung PWI. Ini adalah gedung PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Ini gedung PWI, kemudian di bawahnya sudah disewakan menjadi pasar swalayan. Tapi ini adalah salah satu gedung yang terbesar di Pangeran Petarani di zaman itu ya. Dan tempat berkumpulnya, berkantornya para wartawan-wartawan yang ada di Kota Makassar. Nah, salah satu gedung besar terbaru itu adalah ini, Rumah Sakit Sandikarsa yang masuk ke arah Jalan Abdullah Dayang Sirua. Nah, di depan ini Jalan Abdullah Dayang Sirua, dan gedung pertama sebelah kanan itu adalah Rumah Sakit Sandikarsa yang sangat megah, entah lantai berapa itu. Pokoknya Kota Makassar, Jalan Pangeran Petarani sudah sangat berubah. Sama seperti jalan-jalan yang ada di kota-kota besar yang lain yang ada di Indonesia atau di Jakarta lah tentunya ya. Kalau Anda keliling-keliling kota Jakarta, nuansanya itu nyaris sama seperti ini. Jalan-jalanan yang bersusun itu sudah mulai dibangun. Nah, seingat saya dulu di sini itu ada kantor Polres Makassar Timur ya, di sebelah kiri jalanan ini. Sekarang sudah berubah menjadi gedung yang lain, dan di sebelah kanan saya ini adalah Dinas Bina Marga. Juga tidak banyak perubahan gedungnya, akan tetapi ada taman baru di samping kanannya, namanya Taman Pakui kalau tidak salah, itu di sebelah kanan sana. Nah, seperti ini nuansanya Jalan Andi Pangeran Petarani sekarang. Jalanannya bersusun, megah sekali ya. Ini berkat pemerintahan Jokowi ya, 2015 sampai bulan ini ya akan dimulai dimanfaatkan. Semoga ini menjadi sebuah video literasi sejarah sederhana ya untuk Kota Makassar, khususnya saya persembahkan buat mereka yang pernah ke Makassar, pernah tinggal di Makassar tapi sudah puluhan tahun tidak ke Makassar. Itu perbedaannya terasa sekali, sangat terasa perbedaannya. Tol ini sudah membelah Kota Makassar, dan kita berharap
dengan adanya tol ini, kemudian Makassar bisa terurai macetnya. Nah, kawan YouTuber sekalian, sahabat sekalian, di samping kiri saya ini Boulevard, salah satu jalanan yang paling ramai dan dipenuhi dengan aktivitas niaga yang sangat besar di Kota Makassar. Di ujung jalan sana adalah Mall Panakukang ya. Kemudian ini juga salah satu gedung yang baru, cukup terkenal, besar di masanya, tapi sekarang sudah kecil. Sebuah showroom mobil dan kendaraan bermotor ya. Kemudian Burger King ini gedung baru, ini baru teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjadi mata informasi untuk kawan-kawan sekalian yang sudah lama tidak mengunjungi Kota Makassar. Termasuk Pertamina di sebelah ini, baru ini. Kemudian Politeknik Setialan ini sudah lama, dia terhimpit sekarang. Jadi dulu gedungnya besar sekali, sekarang kecil. Termasuk peradilan militer ya, ini lama juga, gedungnya tidak berubah sejak tahun 2000-an. Kemudian ini adalah Jalan Pengayoman. Ya, buat teman-teman sekalian yang aktivis lama, pasti kalau pernah bermasalah dengan polisi pasti ditahan di Sekta 9 situ, di Jalan Pengayoman. Baik teman-teman sekalian, semakin ke depan sana kita akan menemukan gedung-gedung yang sangat besar di Kota Makassar ini, dan yang sudah meninggalkan Kota Makassar di awal tahun 2000-an pasti tidak bisa melihat itu, dan ini bisa Anda lihat. Mudah-mudahan bisa menambah kecintaan Anda, kerinduan Anda terhadap Kota Makassar bagi yang sudah lama tidak mengunjunginya. Jadi teman-teman sekalian, untuk keberlanjutan situs ini, perkembangan channel ini, saya berharap Anda tetap setia untuk like, komen, dan juga share. Dan jangan lupa yang paling penting adalah Anda mensubscribe dari channel YouTube ini. Dan insya Allah jika dia sudah mencapai 1 juta subscriber, YouTube ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial, literasi, kebudayaan, sejarah, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang kita bisa manfaatkan dari bekerja sama mengembangkan channel ini. Nah, di depan saya ada lagi hotel yang baru, gedung yang baru ya. Kalau tidak salah itu Paramount ya, rumah sakit Paramount. Kemudian gedung yang juga tidak berubah sejak tahun 2000-an itu adalah kantor DPRD Kota Makassar. Nah, ini yang sebelah kiri. Gedung ini tidak berubah ya. Nah, seperti itu saja sejak lama ya, kalau tidak salah. Kemudian jauh di depan sebelah kiri Anda bisa melihat sebuah gedung terbesar di masanya ya, gedung Pinisi, yang merupakan pusat perkantoran atau kampus dari Universitas Negeri Makassar, atau yang tahun 80-an 90-an dikenal dengan IKIP ya. Apa ya? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kota Makassar. Nah, ini sudah banyak yang pensiun ini alumninya. Ini dia IKIP atau UNM. Dulu dia gedung sendirian besar di sana, tapi sekarang sudah banyak hotel yang berdiri di sekitar Jalan Petarani ini. Jadi kawan YouTube sekalian, panjang jalan di Pangeran Petarani ini sekitar 4,5 km dari ujung tol Reformasi ke pertigaan Jalan Sultan Alauddin itu sekitar 4,5 km. Dan ini merupakan salah satu jalanan yang dipenuhi oleh gedung-gedung yang megah di Kota Makassar dan terus berbenah. Nah, kawan YouTube sekalian, literasi bukan hanya sekedar duduk di perpustakaan, membaca buku, menularkan bacaan dan seterusnya. Tapi literasi adalah sebuah aktivitas yang secara menyeluruh, termasuk menanam kenangan, pengetahuan, sejarah-sejarah parsial dari sebuah kota misalnya, itu bisa dilakukan agar kota itu tidak kehilangan rohnya, tidak kehilangan bagaimana dia tumbuh, bagaimana dia berkembang, dan bagaimana orang-orang bermigrasi, orang-orang datang ke dalamnya. Seperti Jalan Pangeran Petarani ini, jalan pertama yang disulap menjadi kawasan yang sangat megah di Kota Makassar berkat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi atas kebijakannya untuk mengembangkan jalan di Kota Makassar ini. Dan Anda bisa melihat juga di depan gedung Pinisi sekarang itu banyak sepertinya hotel-hotel yang cukup besar yang sedang dibangun. Kemudian tidak jauh dari
Menara Pinisi ini ada hotel dulu yang sangat besar, namanya Hotel Clarion ya. Ini dia, Hotel Clarion, kemudian diubah menjadi Hotel Claro. Nah, itu dia hotel terbesar di Jalan Andi Pangeran Petarani. Bahkan ini masih menjadi hotel yang paling besar di sepanjang jalan ini. Tapi itu bukan satu-satunya ya. Sekitar 100 meter ke arah kanan Anda juga bisa melihat ada Hotel Mercure Hotel ya, berhadapan dengan Telkom. Itu dia hotelnya. Itu cukup besar juga. Dan entah seperti apa konsistensi dari pemerintah menjadikan Jalan Andi Pangeran Petarani ini perkantoran, tapi tiba-tiba itu banyak hotel yang berdiri, termasuk yang samping kanan saya ini. Nah, ini dia gedung yang paling legendaris di Jalan Andi Pangeran Petarani, Gedung Miring. Jadi pas berhadapan dengan Telkom, itu Makassar punya gedung yang miring. Gedungnya miring ya. Ya, desain arsitekturnya itu luar biasa. Ini gedung yang sangat legendaris, sudah ada sejak tahun 90-an akhir atau 2000-an awal. Kembali dicat, dibenahi dan diperbaiki. Dan ini dia ujung Jalan Andi Pangeran Petarani. Namanya Jalan Sultan Alauddin. Jika Anda ke kanan, Anda menuju pusat kota Makassar. Jika Anda ke kiri, Anda berarti keluar kota Makassar. Jadi kota Makassar ke kanan dan keluar kota Makassar berada di samping kiri. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Tetap setia di channel YouTube ini, dan kita akan segera berjalan ke luar kota Makassar di pinggiran sana.